Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roya Melita Arima dengan NIM 206151071 dari kelas TBI 2C, mata kuliah Sejarah Sastra, dosen pengampu Busri Lestari MPD. Di sini saya akan menceritakan novel yang berjudul Badai Pasti Berlalu karya Margaret. Dikisahkan seorang wanita yang bernama Siska yang mengalami patah hati karena tunangannya membatalkan pernikahan dan memilih untuk menikah dengan wanita lain, yaitu sahabat Siska sendiri. Yang lebih menyakitkan, ternyata wanita tersebut sudah hamil duluan sebelum menikah. Dan Siska memutuskan untuk meninggalkan pekerjaannya, yaitu seorang guru, dan memilih untuk hidup menyendiri di villa milik keluarganya. Dan datanglah seorang lelaki yang bernama Leo, teman karib kakak Siska. Leo berusaha mendekati Siska karena mempunyai motif tersembunyi, yaitu taruhan dengan temannya. Jika Leo berhasil mendapatkan Siska, maka Leo berhasil memenangkan taruhan tersebut dan mendapatkan sejumlah uang dari temannya. Dengan hati yang tulus, Leo berupaya untuk membangkitkan semangat hidup Siska yang sudah terlelap dalam apati dan beku bagai gunung es. Tetapi setelah Siska tahu motif dibalik pendekatan Leo, Siska memutuskannya. Padahal saat itu mereka sudah bertunangan dan Leo sudah benar-benar mencintai Siska. Di saat hati Siska goyah, muncullah seorang pria yang bernama Helmi, seorang pegawai klub malam yang dikelola oleh ayah Siska. Helmi seorang pemuda yang perayu dan licik. Ayah Siska punya affair dengan salah satu gadis yang bekerja di klub malam tersebut. Affair itu dijadikan senjata oleh Helmi untuk memaksa Siska menikah dengannya dengan cara mengancam akan memberitahu ibu Siska yang punya penyakit jantung tentang affair itu. Akhirnya mereka menikah, walaupun tidak disetujui keluarga karena perbedaan keyakinan dan status sosial, terutama ibu Siska yang sangat bersedih dengan pernikahan itu. Singkat cerita, Siska hidup menderita karena Helmi tetap dengan kebiasaannya dulu semasa bekerja di klub malam, sering berselingkuh dengan wanita-wanita yang lebih tua. Siska juga sebenarnya diam-diam masih mencintai Leo, yang sementara itu sudah lulus kuliah menjadi dokter. Lalu Siska mengetahui bahwa sebenarnya ibunya sudah tahu bahwa ayahnya berselingkuh dan memaafkannya, tetapi sudah terlambat untuk bercerai dengan Helmi karena saat itu Siska sedang hamil dan suatu saat Leo bertemu dengan Siska yang sedang hamil tua. Siska melahirkan anak laki-laki yang sangat tampan bernama Kosa. Setelah Kosa lahir, Helmi masih saja lekat dengan kehidupan malam. Siska hidup dengan makan hati melihat semuanya itu, namun ia masih punya pelariannya, yaitu Kosa yang disayangnya, walaupun kehadirannya sempat ia sesali. Kosa tumbuh menjadi balita yang sehat dan periang. Akan tetapi suatu ketika Kosa demam. Siska mengobatinya dengan cara biasa sebelum akhirnya ia sadar bahwa keadaan Kosa tidak membaik. Saat Kosa dilarikan ke rumah sakit, semua sudah terlambat. Kosa meninggal dan Helmi sedang di luar negeri. Helmi yang pulang ke rumah hanya disambut oleh istrinya dengan dingin. Setelah Siska memberitahu Helmi, ia menuntut cerai. Helmi memohon kepada Siska agar tidak menceraikannya, tetapi Siska bersikeras untuk meminta cerai kepada Helmi. Siska yang hancur menyepi lagi ke villa yang ditempatinya sebelum menikah. Di sana diabetesnya kambuh. Saat itulah Leo kebetulan datang dan mengobatinya. Akhirnya kesalahpahaman selesai. Siska dan Leo bersatu kembali. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.